Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana nih kabarnya? Yuk kita belajar bareng-bareng. Kira-kira belajar apa ya kali ini? Nah, pembahasan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersama saya Tita Nurmainasari Hidayat. Pembahasan pertama, kita akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu sejarah tentang pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, kita akan membahas kira-kira konstitusi apa saja sih yang pernah berlaku di Indonesia. Yuk simak. Dalam pembahasan sejarah mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kita akan membahas tentang masa perencanaan. Nah, dalam masa perencanaan ini dilakukan menjadi dua kali sidang. Yang pertama ada sidang BPU PKI yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana dalam sidang pertama ini dibahas tentang dasar negara. Kemudian yang kedua itu pada sidang BPU PKI tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945. Nah, dalam sidang ini dibahas tentang perencanaan Undang-Undang Dasar. Pada saat sidang kedua ini dibentuklah suatu panitia hukum dasar yang bertugas merencanakan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 19 anggota dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, naskah rancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Indonesia itu disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu BPU PKI. Nah, kemudian pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 itu dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Nah, kemudian naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kedua, kita akan membahas bagaimana sih pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi sebuah dasar negara atau konstitusi negara. Nah, setelah masa perencanaan tadi yang sudah dibahas sebelumnya, kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sebagai konstitusi negara dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, apa aja sih konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia? Yang pertama, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia tentunya ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pada masa itu berlaku pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Nah, dalam kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sebetulnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, kemudian tanggal 14 November tahun 1945 dibentuklah Kabinet Semi Presidensial atau semi parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, konstitusi kedua yaitu Konstitusi Ries tahun 1949 yang berlaku pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Nah, pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya adalah federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian ini memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Nah, ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Tapi, konstitusi RIS ini tidak bertahan lama, kemudian dilanjutkan oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang berlaku pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Nah, pada periode ini diberlakukanlah sistem demokrasi parlementer yang sering disebut dengan demokrasi liberal.
Pada periode ini, kabinet selalu silih berganti. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai dan golongannya. Dan kemudian, setelah negara RI ini dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan sistem demokrasi liberalnya dialami rakyat Indonesia selama 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS tahun 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kemudian kembalilah Indonesia pada konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu berlaku sejak dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai sekarang. Tapi sejak Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1999 sampai dengan 19 Oktober tahun 1999, Indonesia menggunakan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selama Orde Baru, Indonesia belum pernah mengalami perubahan Undang-Undang Dasar ataupun amandemen. Tapi setelah reformasi, terakhirlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu hasil amandemen ke-1 sampai ke-4 yang sekarang kita kenal. Kemudian, bagaimana sih kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia. Nah, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber hukum tertulis paling tinggi yang ada di Indonesia dari seluruh produk hukum di negara ini. Dengan demikian, setiap produk hukum yang ada di Indonesia, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan semua peraturan yang ada harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimana muaranya yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada. Kemudian bagaimana sih fungsi dan peranan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, adapun peranan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai konstitusi negara atau hukum dasar tertulis paling tinggi di negara Indonesia, di mana dasar filsafat negaranya yaitu Pancasila, dan tujuan pokok negara ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, artinya setiap warga negara itu wajib patuh terhadap hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam segala aktivitasnya di kehidupan sehari-hari. Kedua, pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, artinya setiap peraturan atau produk hukum yang akan dibuat harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir sebagai alat kontrol, nah artinya setiap norma hukum yang ada itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama ada pembukaan atau preambul. Nah, bisa dilihat ya di Undang-Undang Dasar paling depan ada pembukaan. Nah, pembukaan ini terdiri dari 4 pokok pikiran utama yang di dalamnya memuat tujuan negara Indonesia dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dan yang kedua, ada yang namanya batang tubuh atau isi dari Undang-Undang Dasar. Nah, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 3 peraturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan terakhir ada penjelasan pasal demi pasal, penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu bagaimana sih amandemen Undang-Undang Dasar? Pertama, kenapa sih Undang-Undang Dasar itu diamandemen? Ada alasannya nih. Alasan yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar pada saat itu disusun pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia dalam situasi yang serba mendesak.
Dalam amandemen Undang-Undang Dasar itu ada landasannya. Yang pertama ada pasal 1 TAP MPR nomor 13 MPR tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian ada pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 45 tentang wewenang MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar tahun 45, yaitu Sidang Umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Dan ketiga ada Tapa MPR nomor 9 MPR tahun 1999 tentang penugasan DPR RI untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1949. Nah, sekarang kita bahas yuk tahapan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 45, yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9 ayat 1 dan 2, pasal 13 ayat 2 dan 3, pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20 ayat 1, 2, 3, dan 4, dan pasal 21 ayat 1. Nah, dalam amandemen tahap kedua ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dan ada 24 pasal yang diubah. Nah, kemudian pada tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November tahun 2001 dan ada 19 pasal yang diubah. Kemudian amandemen terakhir atau tahap keempat dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 dan ada 17 pasal yang diubah. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kita ketahui sekarang merupakan hasil akhir dari 4 kali amandemen sebelumnya. Nah, Undang-Undang Dasar inilah yang dijadikan acuan dalam pembuatan peraturan lainnya di negara kita ini dengan berlandaskan tentunya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oke anak-anak, itulah pembahasan kali ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf ya. Yuk cari sumber yang lain untuk menambah ilmu. Selamat belajar dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.